Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yuslia Channel. Salam sejahtera anak-anakku sekalian, anak-anak didikku khususnya kelas 8. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sedangkan submaterinya adalah mengenai gerak pada tumbuhan. Yuk kita saksikan dengan seksama bagaimana pembahasannya. Berikut Ibu akan bacakan mengenai kompetensi dasar materi gerak pada tumbuhan, yaitu 3.1 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tanpa mata. Sedangkan kompetensi dasar 4.1 yaitu melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada materi gerak pada tumbuhan yaitu 3.1.1 menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. 3.1.2 menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi sebuah rangsangan. Indikator pencapaian kompetensi pada 4.1.1 yaitu melakukan penyelidikan pengaruh berbagai rangsang terhadap gerak daun putri malu. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Dan bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Ayo kita pelajari sistem gerak pada tumbuhan dengan penuh semangat. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu atau bahasa biologinya Mimosa pudica? Jika kamu mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga dapat melakukan gerakan, misalkan pada tumbuhan putri malu. Ketika daun pada tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutupkan daunnya. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu ini merupakan respon terhadap adanya rangsangan. Arah menutupnya daun akibat rangsangan adalah tetap meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Bagaimana daun putri malu itu dapat menutup? Ketika daun putri malu dikenai suatu rangsangan, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Apakah pada tumbuhan lain juga bergerak? Dan bagaimana pergerakan pada tumbuhan yang lain? Gerakan-gerakan seperti apa saja yang dilakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari pembahasan tentang gerak pada tumbuhan berikut ini. Yuk kita saksikan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah
gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling rotasi di dalam sel yang disebut dengan siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Yang kedua, gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Pernahkah kamu melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri? Jika kalian bisa membedakan antara biji yang muda dan yang sudah tua, maka biji yang sudah tua akan terlihat polong-polongannya itu terbuka. Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, maka biji tersebut akan membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis yang lainnya adalah membukanya dinding spongarium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar tanaman yang sedang mengalami pertumbuhan. Ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan tersebut? Apakah bergerak menuju jendela atau arah datangnya cahaya? Ataukah bergerak menjauhi cahaya? Apakah arah pertumbuhan tersebut tidak dipengaruhi oleh datangnya cahaya? Dan apakah tumbuhan tersebut juga berpindah tempat? Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat seperti halnya hewan. Melalui gambar tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tubuh tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar pada tumbuhan akan bergerak dan tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya, dan akan cenderung bergerak tubuh menuju pusat bumi. Kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerakan tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar, gerak inilah disebut dengan gerak tropisme. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Jadi,
gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Berikut adalah beberapa contoh gerak tropisme. 1. Gerak fototropisme atau heliotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arah pertumbuhannya dipengaruhi oleh sumber cahaya. Perhatikan gambar bunga anggrek berikut ini. Ujung batang tumbuhan anggrek mengalami pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Gejala yang tampak pada gambar tersebut menunjukkan pengaruh rangsang cahaya terhadap arah tumbuh batang tumbuhan. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya disebut dengan gerak fototropisme atau heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi sumber cahaya disebut fototropisme negatif. Nah, termasuk jenis fototropisme apakah tumbuhan anggrek tersebut? Contoh gerak tropisme yang kedua adalah geotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Perhatikan gerak pertumbuhan akar jagung pada gambar berikut ini. Melalui gambar tersebut terlihat akar jagung tumbuh menuju arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Setelah jagung diletakkan pada posisi miring, akar menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju pusat bumi. Terlihat pada gambar tersebut arah pertumbuhan batang ke atas atau menjauhi pusat bumi. Namun setelah jagung diletakkan pada posisi miring, batang menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju ke atas atau menjauhi pusat bumi. Arah gerak akar dan batang jagung tersebut terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga adalah gerak hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air, di mana ujung akar tumbuhan akan selalu menuju ke tempat yang berair. Contohnya adalah tanaman kaktus, di mana akar kaktus itu dapat tumbuh hingga berkilo-kilometer sampai menemukan sumber air. Yang keempat adalah gerak tigmotropisme. Gerak tigmotropisme adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut dengan sulur. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat sulur yang melilit pada suatu batang. Bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan.
Yang kelima adalah gerak kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Tumbuhan dapat melangsungkan kehidupan karena Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemampuan untuk bereproduksi. Reproduksi pada tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Dan di kepala putik inilah serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kamu pikirkan bagaimana bulu serbuk dapat bergerak menuju sel telur. Apa rangsangan yang mempengaruhi pergerakan bulu serbuk? Gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Serbuk sari menempel di kepala putik, selanjutnya akan berkecambah membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju sel telur. Yang berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak taksis? Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Jika kalian perhatikan gambar tersebut, Euglena viridis ini merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemudian berpindah Euglena viridis ini disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagel dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual dan akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Spermatozoid ini mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Gerak esionom selanjutnya adalah C. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama gerak seismonasti. Gerak nasti pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan.
Selanjutnya yang kedua yaitu gerak niktinasti, yaitu gerak tidur pada sebagian tumbuhan. Apakah kamu pernah mengamati daun tumbuhan bunga merak atau Caesalpinia fulcerrima, atau juga pada tumbuhan daun lamtoro atau Lycaena leucocephala? Tahukah kamu bahwa saat malam hari daun tersebut, yaitu daun bunga merak dan tumbuhan lamtoro, akan menutup atau tidur dan akan membuka pada saat siang hari? Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan juga malam hari. Yang ketiga adalah gerak potonasti, adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Apakah kamu mengetahui bunga pukul 4 yang bahasa latinnya Mirabilis jalapa? Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotonasti. Yang keempat, gerak termonasti, adalah gerak nasti pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Tahukah kamu mengapa demikian? Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut gerak termonasti. Tahukah kamu mengenai stomata? Stomata adalah lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas karbon dioksida dan uap air. Stomata dapat membuka dan menutup akibat beberapa rangsangan, yaitu kadar air, cahaya, dan suhu. Gerak membuka dan menutupnya stomata tersebut merupakan contoh gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerak tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Untuk membuktikan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan, mari kita lakukan suatu percobaan untuk mempengaruhi pengaruh rangsangan terhadap gerak menutup dan membukanya daun putri malu. Sedangkan untuk mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan di lingkungan sekitar rumahmu, silahkan kalian lakukan percobaan berikut ini. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai sistem gerak pada tumbuhan ini. Semoga kalian dapat memahami dan ilmunya bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.